Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih sudah mampir di channel kita. Jika ada hal yang saudara ingin tanyakan tentang kebenaran Tuhan lebih dekatnya, khususnya tentang akhir zaman, saudara boleh follow Instagram kita ya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali. Kita mau belajar, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kita mau mendengar suara Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh belas kasihan, ini kami Tuhan, mau menceritakan kebenaran Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang membukakan setiap hati mereka yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajar kami supaya kami mengerti Tuhan. Hati mereka dibukakan oleh kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus menerobos setiap hati mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita jumpa kembali. Saya ingin membagikan buat saudara apa yang saya dapat. Tadi pagi kami berdoa, saudara. Tuhan memberikan banyak hal buat kami. Di waktu doa dengan suami saya, Tuhan mengingatkan kita, anak-anak Tuhan, di akhir-akhir ini saudara, bagaimana menghadapi masa-masa sukar yang akan datang saudara. Ada 3 hal rahasia Tuhan yang dibukakan bagi kami. Yang pertama, di akhir zaman ini, kita harus hidup berani mengambil resiko. Anak-anak Tuhan yang sudah ditulis di Alkitab, seperti Musa, berani mengambil resiko. Bagaimana Musa sanggup membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Apakah Musa tidak memikirkan hidup mereka? Bagaimana tidur mereka? Bagaimana makanan mereka? Di mana mereka harus mandi dan sebagainya? Secara manusia pasti Musa memikirkan hal itu saudara. Tapi karena dia tahu dia bersama-sama dengan Tuhan melakukan itu. Dan Tuhan mempercayakan tugas yang besar ini kepada Musa. Harus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Musa berani mengambil risiko. Dia tidak berpikir nanti kira-kira kalau bangsa ini kelaparan marah-marah sama saya, bagaimana ya? Musa tidak berpikir seperti itu saudara. Tapi dia berani mengambil resiko membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Contoh yang kedua yang berani mengambil resiko saudara adalah Daud. Bagaimanakah Daud melawan Goliat saudara? Di waktu Daud ditantang oleh orang Filistin itu, Daud berdiri tegap. Bahkan Daud berkata di firman Tuhan 1 Samuel 17 ayat 45. Daud berani berdiri di hadapan Goliat saudara karena roh Tuhan ada pada Daud. Daud adalah salah satu orang yang berani mengambil resiko. Esther ini juga adalah seorang perempuan yang berani mengambil resiko. Nah, kalau kita baca kisahnya Esther, saudara, mereka ada di tanah pembuangan. Waktu itu, karena Haman tidak suka dengan pamannya Esther Mordekai, lalu Haman membuat sesuatu gerakan, terjadilah pembunuhan terhadap bangsa Yahudi saat itu. Setelah Esther tahu, saudara, untuk bangsa pilihan Tuhan, Esther juga berani mengambil resiko. Dia berani menghadap Raja Ahasuerus, meminta belas kasihan untuk bangsa Yahudi saat itu, saudara. Kalau dia menghadap raja, ada 2 hal. Yang pertama, saudara, kalau raja mengulurkan tongkatnya, Esther pasti hidup. Tapi seandainya raja tidak mengulurkan tongkatnya kepada Esther, Esther akan mati. Tapi Esther mengandalkan Tuhan. Esther mengundang Tuhan ikut campur tangan dalam masalah itu. Esther menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berbelas kasihan kepada
Ester, lalu raja itu mengulurkan tongkatnya kepada Ester dan Ester selamat. Berani mengambil resiko. Banyak anak-anak Tuhan yang kita sudah lihat juga di Alkitab, saudara, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, kalau mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat Raja Nabukadnezar, saudara, resikonya mereka harus dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Tapi ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Tuhan kami tidak sanggup menolong kami, Tuanku Raja, kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku buat. Berani mengambil risiko. Daniel juga berani mengambil risiko. Dia dihalang-halangi untuk dia boleh menyembah Tuhannya 3 kali sehari. Daniel berdoa kepada Tuhan. Orang-orang yang bekerja di istana itu tidak suka, saudara. Sehingga Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Karena Daniel menyembah Tuhannya Daniel. Daniel tidak menyembah Allahnya raja itu. Dia akan dibuang ke gua singa. Daniel tahu itu. Tapi dia berani mengambil resiko. Inilah akhir-akhir zaman ini yang Tuhan butuhkan. Yang kedua, saudara, kami dapat adalah hidup dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, Roh Kudus tidak tinggal dalam hati kita. Kalau Roh Kudus tidak tinggal dalam hati kita, kita tidak akan pernah berani mengambil resiko sekecil apapun. Tapi karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita, Roh Kudus yang menuntun kita, resiko sebesar apapun kita berani. Itu yang Tuhan mau. Jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi berzina, jangan lagi mencuri, jangan lagi menyembah Tuhan yang lain. Banyak hal yang membuat hidup kita tidak kudus, sehingga Roh Kudus tidak tinggal dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, di akhir zaman ini kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, saya juga bukan orang yang kudus, tapi saya belajar menguduskan diri di hadapan Tuhan. Di saat Tuhan memimpin kita, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita dituntun, kita diarahkan, kita ditegur. Kalau kita bersalah, kita ditegur. Kalau kita curang, kita ditegur. Kalau kita korupsi juga kita ditegur. Dosa apapun jangan lagi tinggal dalam hidup kita, supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kita sebab Tuhan kita kudus, supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita dan kita mampu mengerjakan hal-hal yang berani mengambil resiko. Sebab ini yang Tuhan mau akhir-akhir zaman ini. Saudara yang kekasih, kenapa Sadrak, Mesak, Abednego tetap hidup sekalipun mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala? Roh Kudus tidak mungkin dibakar. Karena Roh Kudus di hidup Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga mereka tidak terbakar. Roh Kudus ada di hidup Daniel, sehingga Daniel tidak dimakan singa. Roh Kudus ada di hidup Musa, sehingga Musa bisa membelah laut. Karena kata Tuhan, air laut tidak menenggelamkan Roh Kudus. Itu sebabnya Musa dan bangsa Israel tidak tenggelam di tengah laut, karena ada Roh Kudus memimpin mereka, ada Tuhan. Kita tidak perlu takut, saudara, zaman akhir ini. Asal kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang menuntun hidup kita. Sekalipun kita berani mengambil resiko apapun itu saat ini, percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, itu yang menuntun kita. Nah, di hati saya, saudara, tidak ada jalan yang tertutup bagi Roh Kudus. Tidak ada pintu yang tertutup bagi Roh Kudus. Sekalipun banyak orang yang menutup jalan kita, yang menutup pintu kita, tapi Roh Kudus
akan membuka setiap pintu, setiap jalan yang tertutup terhadap kita anak-anaknya. Jadi Tuhan butuh saat ini iman-iman yang kokoh, iman yang kuat, yang dapat berdiri tegak. Tuhan membutuhkan itu di dalam hidup kita. Karena Tuhan merindukan mujizat-mujizat yang dulu terjadi melalui kita. Tuhan rindu Daniel-Danielnya Tuhan, Daud-Daudnya Tuhan, Ester-Esternya Tuhan, Musa-Musanya Tuhan kembali muncul akhir zaman ini, yaitu melalui saudara dan saya. Itu kerinduan Tuhan. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita berani mengambil resiko di dalam kekudusan kita. Itu saudara. Yang ketiga, Tuhan butuh kita kerjasama dengan Tuhan. Bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Saya dikasih contoh saudara. Contohnya sangat sederhana dan unik buat saya. Di hati saya Tuhan Roh Kudus berkata, seperti kamu kalau kamu masak bubur gitu ya. Kalau kamu masak bubur ada airnya. Bayangkanlah air itu aku, kata Tuhan. Kalau seandainya air itu tidak ada, itu tidak akan menjadi bubur. Sekalipun kamu tumbuk itu nasi, tumbuk terus nasi, itu tidak akan pernah menjadi bubur kalau tidak ada air. Seperti itu, saudara. Jadi kita adalah orang-orang yang harus bekerja sama dengan Tuhan. Saya mengerjakan nasi. Nasinya saya sendokin ke panci, saya kasih air, saya nyalakan kompor, baru saya masak. Jadi yang membuat menjadi bubur adalah air itu. Itu maksudnya Tuhan. Jadi yang membuat pekerjaan kita berhasil, yang membuat iman kita nyata adalah Roh Kudus. Kita bekerja dengan Roh Kudus yang memiliki segalanya. Tuhan rindu kita bekerja sama dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa mengubah siapapun. Saya tidak bisa mengubah diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengubah orang lain. Tapi saya tahu Roh Kudus sanggup mengubah siapa saja. Kita bekerja bersama Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadikan pekerjaan kita berhasil. Seperti nasi tadi, tanpa air itu tidak akan pernah jadi bubur. Seperti itu saudara. Karena ada Roh Kudus, kita yang mengerjakan, Roh Kudus yang mengubahkan. Kita yang mengerjakan, Roh Kudus yang memberi kekuatan. Kita yang melakukan, Roh Kudus yang menyatakan kuasanya. Seperti Musa, bawalah bangsaku itu keluar dari tanah Mesir. Musa mau. Musa hanya alat membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tapi Roh Kuduslah yang mengerjakannya segala sesuatu. Itu sebabnya bangsa Israel di waktu mereka ada di padang gurun, malam-malam mereka gelap, tidak ada lampu. Tuhan membuat tiang api waktu malam supaya mereka terang, supaya mereka tidak kegelapan. Tiang awan waktu siang supaya mereka tidak kepanasan. Tapi Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu. Mencukupkan mereka waktu lapar, membuat mereka tidur di tengah-tengah pasir, saudara bisa nyenyak. Tidak kegelapan, Roh Kuduslah mengerjakan itu. Jadi 3 hal itu saudara yang Tuhan rindu. Akhir zaman ini Tuhan lihat dari hidup kita. Yang pertama, berani mengambil risiko. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, bekerja sama dengan Tuhan. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena akhir-akhir ini saudara, bukan lagi suasana yang nyaman. Kita akan menghadapi masa-masa sukar ke depan. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak bisa buat apa-apa. Berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserahlah, andalkan Tuhan sepenuhnya. Harta kita tidak bisa kita andalkan. Jabatan kita tidak bisa kita andalkan. Hanya satu yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, inilah yang saya dapat bagikan
Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.